Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Senang sekali kita bisa berjumpa lagi hari ini. Semoga dimanapun teman-teman berada, kesehatan dan keberkahan selalu menyertai kita semuanya. Pernahkah teman-teman merasa berada di titik yang paling bawah dalam hidup ini? Bayangkan ketika hutang bank sudah menumpuk puluhan juta rupiah, bunga riba terus berjalan, sementara dompet kita benar-benar kosong, bahkan untuk biaya melahirkan anak pun tidak ada. Pasti rasanya sesek sekali ya, seolah semua pintu sudah tertutup rapat dan kita tidak tahu harus mengetuk pintu yang mana lagi. Nah, di video kali ini saya ingin membagikan sebuah kisah nyata yang sangat luar biasa dari seorang kawan kita bernama Pak Andika. Beliau sempat terjepit hutang bank selama bertahun-tahun yang jaminannya adalah sertifikat tanah milik mertuanya sendiri. Bisa teman-teman bayangkan betapa berat beban mentalnya. Tetapi di saat logika manusia sudah tidak menemukan jalan keluar, terjadilah sebuah keajaiban yang sulit dipercaya. Hanya dalam waktu singkat, hutang puluhan juta itu lunas seketika oleh sosok misterius yang sampai detik ini pun tidak diketahui siapa identitasnya. Kok bisa ya? Siapa sih orang yang baik itu? Dan amalan apa yang sebenarnya dilakukan Pak Andika sampai-sampai Allah menggerakkan tangan orang lain untuk menolongnya dengan cara yang begitu halus? Maka dari itu kita akan bedah rahasianya satu persatu, mulai dari kondisi sulit yang beliau alami hingga amalan langit yang beliau jalankan dengan penuh ketulusan. Pastikan teman-teman menyimak video ini sampai selesai, karena siapa tahu pola amalan yang beliau lakukan bisa menjadi jawaban bagi doa-doa kita yang selama ini belum terwujud. Jadi tunggu apa lagi, kita mulai pembahasannya bersama-sama. Nah teman-teman semuanya, mari kita coba menyelami apa yang sebenarnya dirasakan oleh Pak Andika pada masa itu. Hidup beliau benar-benar sedang diuji dari berbagai arah, seperti badai yang datang bertubi-tubi tanpa henti. Masalah utamanya bermula dari tahun 2011 saat beliau mencoba membangun usaha dengan meminjam modal dari bank sebesar 30 juta rupiah. Karena niatnya ingin maju, beliau memberanikan diri menggunakan sertifikat tanah milik mertuanya sebagai jaminan hutang. Namun kenyataan berkata lain. Usaha yang beliau bangun tidak berjalan mulus, bahkan bisa dibilang macet total. Bayangkan teman-teman, beban mental yang harus dipikul Pak Andika ini. Bukan hanya soal hutang yang menunggak, tapi ada rasa bersalah yang luar biasa karena nasib aset milik mertuanya ikut dipertaruhkan di sana. Hutang itu terus menghantui selama bertahun-tahun tanpa ada titik terang untuk melunasinya. Tetapi ujian beliau tidak berhenti di situ saja teman-teman. Masalah ekonomi ini merembet ke urusan pendidikan anak-anaknya. Beliau sempat dipanggil oleh pihak sekolah karena menunggak biaya pendidikan dua anaknya yang sekolah di SDIT. Beliau dan istri hanya bisa pasrah dan datang menghadap ke pihak yayasan dengan perasaan yang cemas. Puncak kesulitan itu terasa nyata saat bulan Januari ketika istri beliau hendak melahirkan anak ke-6. Bayangkan, di hari istrinya sudah merasakan kontraksi dan harus segera dibawa ke bidan, Pak Andika benar-benar tidak memegang uang sepeser pun. Kita mungkin bisa merasakan betapa hancurnya hati seorang kepala keluarga yang ingin memberikan yang terbaik bagi istri dan anaknya, tetapi tangannya terikat oleh kemiskinan dan tidak punya uang. Beliau berada di titik di mana logika sudah menyerah. Tidak ada tabungan, tagihan bank terus mengejarnya, biaya sekolah menumpuk, dan biaya persalinan sudah di depan mata. Di titik inilah Pak Andika akhirnya menyadari bahwa jika pintu manusia sudah tertutup semuanya, maka hanya satu pintu yang masih terbuka lebar, yaitu pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang menjadi awal mula mengapa beliau memutuskan untuk mengetuk pintu langit dengan cara yang berbeda. Teman-teman, inilah bagian yang paling kita tunggu, yaitu titik di mana Pak Andika memutuskan untuk berhenti mengadu kepada manusia dan mulai mengetuk pintu langit. Setelah bertemu dengan gurunya dan disarankan untuk meningkatkan sholawat, Pak Andika bersama istrinya membuat sebuah keputusan yang besar. Mereka berdua bertekad untuk melakukan riyadhah selama 40 hari penuh. Apa itu riyadhah? Singkatnya, mereka membuat jadwal ibadah yang sangat ketat. Seolah-olah mereka masuk ke dalam gua untuk benar-benar fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bahkan sepakat untuk mengurangi penggunaan handphone agar konsentrasi mereka tidak terganggu oleh urusan duniawi.
Nah, mari kita bedah secara detail amalan luar biasa yang beliau lakukan. Setiap harinya, Pak Andika membaca sholawat Jibril sebanyak 10.000 sampai 15.000 kali. Beliau bercerita bahwa dalam waktu 10 sampai 15 menit saja, beliau bisa menyelesaikan 1.000 kali sholawat Jibril. Tidak mau kalah, sang istri pun istiqomah membaca minimal 5.000 kali sholawat setiap hari. Tetapi jangan salah teman-teman, amalan ini bukan sekedar membaca sholawat saja. Di tengah malam, sekitar pukul 2:30, mereka bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan membaca 7 surat pilihan secara rutin, yaitu surat Yasin, Al-Waqiah, Al-Mulk, Al-Jin, Al-Muzammil, Al-Fajr, dan Al-Kahfi. Selain itu, Pak Andika juga mendawamkan istighfar minimal 5.000 kali sehari dan membaca kalimat la haula wala quwwata illa billah sebanyak 100 kali setiap habis subuh. Kita bisa melihat betapa luar biasanya perjuangan mereka. Pak Andika bahkan melakukan iktikaf di masjid dari waktu subuh sampai isya tanpa beranjak keluar kecuali untuk urusan yang sangat mendesak. Beliau juga memaksimalkan waktu duha untuk bersolawat kembali sebanyak 5.000 kali. Meskipun jadwalnya terdengar sangat padat, Pak Andika merasakan sebuah keajaiban di mana pekerjaan duniawinya justru selesai lebih cepat dari biasanya. Seolah-olah nih Allah memberikan waktu tambahan bagi beliau. Mereka benar-benar totalitas, teman-teman. Bagi Pak Andika dan istri, 40 hari ini adalah pertaruhan iman mereka untuk menjemput pertolongan Allah yang selama ini mereka rindukan. Teman-teman, mari kita saksikan bagaimana cara Allah bekerja. Kadang kita berpikir bahwa pertolongan itu akan datang melalui kerja keras kita atau bantuan orang yang kita kenal. Tapi bagi Pak Andika, keajaiban itu datang dari arah yang benar-benar tidak disangka-sangka. Bahkan sebelum masa riyadhah 40 harinya selesai. Baru berjalan sekitar 2 minggu, sebuah kejutan besar terjadi. Pak Andika tiba-tiba dihubungi pihak bank. Perasaan cemas sempat muncul, namun ternyata kabar yang dibawa sangat mencengangkan. Pihak bank mengatakan bahwa hutang beliau yang tadinya mencapai puluhan juta, kini sisa pokoknya hanya belasan juta lagi, dan yang lebih membuatnya merinding. Pihak bank menyampaikan bahwa sisa hutang tersebut sudah dilunasi oleh seseorang. Coba kita bayangkan posisi Pak Andika saat itu. Beliau bertanya-tanya, siapa sih orang baik itu? Pihak bank pun tidak tahu atau mungkin dilarang untuk memberitahu. Hutang yang menghantui selama belasan tahun, yang mempertaruhkan sertifikat tanah mertua, lunas seketika oleh sosok yang misterius. Tidak berhenti di situ, teman-teman. Keajaiban demi keajaiban terus mengalir seperti air hujan. Masalah biaya sekolah 2 anaknya yang sempat menunggak jutaan rupiah pun selesai begitu saja. Ada seorang hamba Allah yang datang ke sekolah, melihat daftar nama orang tua yang sedang kesulitan, kemudian memilih nama anak Pak Andika untuk dilunasi seluruh biayanya. Pihak sekolah pun sampai bingung karena dari sekian banyak nama, justru nama anak beliau yang terpilih. Bahkan untuk urusan yang paling mendesak seperti biaya persalinan, Allah tunjukkan kekuasaannya. Di saat Pak Andika tidak memegang uang sepeser pun di pagi hari istrinya melahirkan, tiba-tiba bantuan datang hingga biaya bidan sebesar 2,3 juta rupiah bisa terbayar lunas siang itu juga. Seminggu kemudian, kejutan manis kembali datang. Ada orang misterius yang mengirimkan paket akikoh lengkap dengan 2 kambing yang sudah dimasak rapi, hanya dengan menanyakan alamat dan nama anaknya. Di sini kita belajar, teman-teman, bahwa ketika kita sibuk mengetuk pintu langit dengan sholawat dan istighfar, Allah lah yang akan sibuk mengatur urusan dunia kita dengan cara yang paling indah dan paling rahasia. Nah teman-teman semuanya, dari kisah Pak Andika ini kita belajar satu hal yang sangat berharga, bahwa bagi Allah tidak ada masalah yang terlalu besar dan tidak ada hutang yang terlalu menumpuk untuk dilunasi. Terkadang kita terlalu lelah mengandalkan logika dan kekuatan diri sendiri sampai kita lupa bahwa ada zat yang maha membolak-balikkan keadaan. Pak Andika sudah membuktikannya sendiri ketika beliau memutuskan untuk fokus memperbaiki hubungan dengan Allah melalui salawat yang ribuan kali jumlahnya, istighfar yang tidak pernah putus, dan sujud di sepertiga malam, maka dunia yang tadinya terasa sempit tiba-tiba menjadi luas dan lapang. Pertolongan Allah itu nyata, dan seringkali datang dalam bentuk orang misterius atau jalan-jalan yang tidak pernah masuk dalam hitungan logika manusia.
Nah, untuk kita semua yang saat ini mungkin sedang merasa sesak karena hutang, sedang bingung karena kebutuhan hidup yang mendesak, atau sedang merasa di ambang keputusasaan, yuk jangan menyerah dulu. Mari kita jadikan kisah Pak Andika ini sebagai pengingat bahwa kita punya senjata yang luar biasa, yaitu bersolawat dan beristighfar. Tidak perlu menunggu sampai masalah kita menumpuk untuk mulai bersolawat. Mari kita mulai dari sekarang, sedikit demi sedikit, sampai hati kita merasa tenang dan yakin bahwa Allah selalu bersama kita. Percayalah, saat kita menyibukkan lisan dan hati kita untuk bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah yang akan mengurus dan mencukupkan segala keperluan hidup kita. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Saya sangat berharap video ini bisa menjadi wasilah kebaikan dan pembuka jalan bagi masalah yang sedang kita hadapi. Jika menurut teman-teman kisah ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada keluarga atau sahabat yang mungkin saat ini mereka sedang membutuhkan penguat hati. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap semangat dan teruslah bersalawat. Dan kita tutup video ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.